Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Abuya Kiai Haji Ujang Umar Tengku Arifin beserta keluarga, semoga Allah senantiasa melindunginya. Kemudian yang sama-sama kita hormati para ustadz penceramah kita yang telah sempat hadir pada ruangan acara kita ini. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati dan yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu, yaitunya ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin dan hadirat yang sempat hadir pada ruangan acara kita ini. Dan yang sama-sama kita hormati majelis guru beserta jajaran tenaga pendidik di Pondok Pesantren Al-Karamah Aidarusi ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan pimpinan Pondok Pesantren Al-Karomah Aidarusi nomor 030-PPAA-SIB-SKL-5-2022 tentang kelulusan santri Pondok Pesantren Al-Karomah Aidarusi tahun pelajaran 2021-2022, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan. 1. Peserta didik telah menyelesaikan semua program pembelajaran hingga kelas terakhir dan mengikuti ujian akhir pondok dan ujian madrasah atau sekolah. 2. Hasil ujian akhir pondok dan ujian madrasah serta rata-rata nilai rapor. 3. Hasil penelitian sikap dan akhlak mulia setiap santri selama menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al-Karomah Aidarusi. 4. Hasil rapat Dewan Guru Pondok Pesantren Al-Karomah Aidarusi memutuskan, menetapkan: pertama, santri Pondok Pesantren Al-Karomah Aidarusi Siberuang tahun pelajaran 2021-2022 lulus 100%. Kedua, kelulusan santri terlampir. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan Sibiruang pada tanggal 15 Mei 2022 dengan nomor induk siswa 0198 atas nama santri Arianti Dwi Putri binti Amira asal Tandun dengan predikat kelulusan Jayyid. 2. Dengan nomor induk siswa 0207 atas nama santri Isratul Husna binti Syakir asal Tanjung dengan predikat kelulusan Jayyid. Dengan nomor induk siswa 0228 atas nama santri Siti Nur Afriza binti Sugeng Riyadi asal Airs dengan predikat kelulusan Jayyid. Dengan nomor induk siswa 0227 atas nama santri Siti Nur Afni binti Sugeng Riyadi asal Air Panas dengan predikat Jayyid. 5. Dengan nomor induk siswa 0210 atas nama santri Misbah El Khairi bin Zailis asal Sibiruang dengan predikat Hasan. Dengan nomor induk siswa 0229 atas nama santri Suginawati binti Hamzah asal Bengkalis dengan predikat Hasan. Dengan nomor induk siswa 0220 133 atas nama santri Zahra Usratina binti Syafrizal asal Sibiruang dengan predikat kelulusan Hasan. Dengan nomor induk siswa 0211 atas nama santri Rindiani binti Dahlan asal Sibiruang dengan predikat kelulusan Hasan. Dengan nomor induk siswa 0232
atas nama santri Waliza Hasanah binti Irwansah Nasution asal Gunung Bungsu dengan predikat kelulusan Hasan. Dengan nomor induk siswa 0224 atas nama santri Soleh Ahmad Arif Abian bin Mustafila asal Tabing dengan predikat kelulusan Hasan. Dengan nomor induk siswa 0230 atas nama santri Sukri bin Haji Abbas asal Gunung Malelo dengan predikat kelulusan Hasan. Dengan nomor induk siswa 0218 atas nama santri Ridho Asma'i Alfizar bin Budi Sarno asal Bengkolan Salak dengan predikat kelulusan Hasan. Dengan nomor induk siswa 0209 atas nama Lucia Hasyani binti Efri Nasution asal Saikandis dengan predikat kelulusan Hasan. Dengan nomor induk siswa 0258 atas nama santri Siti Ahyana Fadilah Hanum Harahap binti Samsunar Harahap asal Padang Lawas dengan predikat kelulusan Hasan. Dengan nomor induk siswa 0235 atas nama Zikri Andeska MH bin Muhammad Hatta asal Kasikan dengan predikat kelulusan Hasan. Dengan nomor induk siswa 0205 atas nama santri Irwin Setiawan bin Zulpan Adiputra asal Kasikan dengan predikat kelulusan Hasan. Dengan nomor induk siswa 0203 atas nama santri Hafiz Setiawan bin Isab Ismardani asal Rokan dengan predikat kelulusan Hasan. Dengan nomor induk siswa 0199 atas nama santri Ayunda Musliah binti Nardi asal Air Panas dengan predikat kelulusan Hasan. Dengan nomor induk siswa 0215 atas nama santri Nahdiatul Muna binti Zamsari asal Gunung Malelo dengan predikat kelulusan Hasan. Dengan nomor induk siswa 0208 atas nama santri Juliana binti Maulid Hasibuan asal Pongkai dengan predikat kelulusan Hasan. Dengan nomor induk siswa 0202 atas nama santri Elva Putri Rahayu binti Erianto asal Tandun dengan predikat kelulusan Hasan. Dengan
Nomor induk siswa 0225 atas nama santri Silpi Opianti binti Garis asal Tanjung dengan predikat kelulusan Hasan. Dengan nomor induk siswa 0226 atas nama santri Siti Aisyah Nurjanah binti Sulianto asal Padasa dengan predikat kelulusan Hasan. Dengan nomor induk siswa 222 atas nama santri Salwaidah Baiduri Hasibuan binti Syarif Hussein Hasibuan asal Padasa dengan predikat kelulusan makbul. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar santri Pondok Pesantren Al-Karamah Aidarusi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya santri Pondok Pesantren Al-Karamah Aidarusi berikrar: 1. Berpegang teguh pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Berbakti kepada kedua orang tua dan guru serta mengamalkan ilmu yang dituntut untuk kepentingan umat, agama, dan bangsa. 3. Setia dan taat pada agama dan bangsa serta mengutamakan kepentingan agama Islam dan negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan siap membela negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Selalu memelihara hubungan kekeluargaan dan menjaga nama baik Pondok Pesantren Al-Karamah Aidarusi dimanapun kami berada. Jadi kepada anak-anak kami yang sudah berikrar, ingatlah janji kalian, karena di dalam ijazah itu sudah kami tulis semua kesalahan kalian kepada kami, kepada saya dan keluarga dan majelis guru, semua kami maafkan. Dan mudah-mudahan orang tua kalian juga memaafkan kalian. Kalian an-najah. Amin. Sukses, tapi tetap Al-Karamah yang dahulu. Ditetapkan di Sibiruang pada tanggal 15 Mei pimpinan Pondok Pesantren Al-Karamah Aidarusi Fauzan Muhammad. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan
kepada kita semua bapak-bapak dan ibu-ibu, dan juga kepada anak didik-didik kami semua yang berada di dalam acara kita yang berbahagia ini. Kepada anak-anak kami yang telah berhasil tadi, kami mengharapkan agar anak-anak kami dapat meneruskan ke pendidikan yang lebih tinggi. Juga kami menyampaikan pesan kepada orang tua kami, ibu bapa anak-anak kami, agar dapat meneruskan pendidikan anak-anak kita nanti. Begitu seterusnya pesan kami kepada anak-anak didik kami yang masih belajar menimba ilmu di pesantren Al-Karamah ini, agar belajar dengan rajin dan sungguh, agar dapat mencapai cita-citanya seperti kakak-kakaknya yang terdahulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan abuya kita Kiai Haji Ujang Umar. Alhamdulillah kita mendoakan beliau berserta keluarga mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikut yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Karamah Al-Aidarusi, buya kita Al-Ustadz Fauzan Muhammad. Alhamdulillah kita doakan juga bersama keluarga selalu memiliki visi terbaik ke depan untuk pondok pesantren kita ke depan lebih berjaya lagi. Amin. Berikut yang saya hormati orang-orang tua saya, buya-buya, para ustadz, spesial juga tamu undangan kita hari ini Al-Ustadz Taufik. Berikut hadir juga bersama kita imam besar
Masjid Sibiruang, ya Pak Haji syukur ya Pak Haji ya. Juga bersama kita ini orang tua kita banyak sekali, di antara kita juga ada hadir Al Ustadz Hendra Yunal, ini luar biasa ini, Kepala SMA Negeri 1 Bangkinang masih ya, atau sudah kadis ini. Kita doakan beliau bisa jadi kadis putra daerah kita insyaallah. Ya Umi ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, kecil tak disebutkan nama, besar tak dihimbaukan gelar, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini Allah mempertemukan kita dalam kegiatan wisuda santri dan santriwati kita Pondok Pesantren Al-Karomah Aidarusi berjumlah 24 orang. Dulu Bapak antar ke sini bisanya hanya menangis, 6 bulan pertama kritis. Ya kan Pak ya? Ternyata hari ini tangisan Bapak dan Ibu juga keluar, cuman berbeda tangisnya. Kalau dulu menangis meninggalkan anak, kalau hari ini menangis tanda kebahagiaan muncul dari Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Kita sampaikan tahniah yang sebesar-besarnya kepada santriwan dan santriwati yang diwisuda hari ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Kalau tengok muka-mukanya semua ini muka ahli surga, insya Allah. Wajah-wajah Abu Lahab tidak ada Pak ya? Iya, kalau sempat itu berbahaya Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersolawat buat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah minal aidin wal faizin. Mohon maaf zahir dan batin, sekalipun di depan Bapak dan Ibu tak ada kue nampaknya lagi. Di depan masih ada ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri kebahagiaan semua umat Islam, tak terkecuali kita yang berada di Desa Sibiruang, khususnya yang hadir pada hari ini. Intinya dan Bapak dan Ibu adalah kebahagiaan kita, hati kita bersih, menerima dan memberi maaf kepada sesama. Halal bihalal dilakukan oleh banyak umat Islam menunjukkan 3 hal. Yang pertama, menyelesaikan benang yang kusut. Yang kedua, menjernihkan air yang keruh. Yang ketiga, menyambung tali yang sudah putus. Betul apa tidak? Nah, kalau ada masalah Bapak dan Ibu yang hari ini silaturahimnya terputus, hubungan keluarga tak lagi akur, hubungan suami istri menjadi dingin, Bapak dan Ibu bertegur sapa. Saat Ramadan kemarin kita meminta ampun kepada Allah, saat Idul Fitri kita bahagia, saat Syawal mari kita saling bermaaf-maafan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita beda rumah, satu rumah saja ada yang tidak bertegur sapa. Betul apa tidak? Kalau ada, hari ini mari kita saling bermaaf-maafan. Suami istri kalau ada yang sudah 3 minggu tak bermaaf-maafan, tak bertegur sapa, hari ini munculkan bertegur sapa. Kadang kita kan ada seperti itu. Makan disiapkan, minum disiapkan, semua disiapkan, sampai ke pisau motong disiapkan. Tapi tak bercakap, ya kan? Akhirnya dia sampaikan, makan-makan, ndak. Kadang panggilannya pun tak cocok. Kalau lagi baik panggilannya abang, kalau tak baik panggilan inyo. Makan inyo mana? Ya kan? Inyo itu kemana tuh? Padahal lakinya kan? Inyo itu salah. Ini Bapak dan Ibu, hati-hati. Jika Bapak dan Ibu ingin menjadi orang kaya di hari akhirat,
cepat-cepat berubah dari yang tidak baik menuju yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan ketika Nabi berada di depan sahabat, Nabi bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabat, atadaruna mal muflis?" Wahai sahabat, tahukah kamu siapakah orang-orang yang bangkrut besok di hari akhirat? Sahabat menjawab, "Ya Rasul, orang yang bangkrut di hari akhirat itu man la dinarun wala dirhamun wala mata'un." Ya Rasul, orang yang bangkrut itu mereka yang tak punya dinar, tak punya uang, tak punya dirham, dan juga tak punya makan dan minum dalam kehidupannya. Kata Rasul, bukan itu. Lalu siapa orang yang bangkrut di hari akhirat? Kata Rasulullah, man atallahu bi salatin wa siyamin wa zakatin. Mereka yang pada hari akhirat datang kepada Allah membawa pahala puasanya. Sebulan dia berpuasa, membawa pahala zakatnya, membawa pahala solat dan hajinya. Namun waqada syatama haza, ternyata dulu di dunia dia pernah mencaci maki tetangganya. Ditengoknya tetangganya, Masya Allah, kerjanya tukang caci maki tetangga. Jangankan tetangga, ayam tetangga pun dihazabnya. Asal datang ayam itu datanglah kekuatan luar biasa. Ini ayam sudah mau sampai ajalnya. Asal ayam itu datang ke rumah, nah tunggu saja ayam itu akan innalillah. Jangankan kepada orangnya, ayamnya saja dia sakit hati. Pergi ke masjid, saya yakin dia tahu Hondanya, dia tahu sendalnya. Nampak sendal bapak tuh sama dia, sakit hatinya, disepaknya tuh sendal. Masya Allah. Padahal sandal tidak ada masalah kan. Terompanya nampak di tendangnya tuh, cilako kok. Bayangkan bapak dan ibu, begitu dia di dunia tak baiknya. Caci maki muncul, sumpah serapah muncul. Besok di hari akhirat kata Allah, bapak, ibu, tuan terhalang untuk masuk surga. Kenapa? Dulu di dunia mencaci maki, dulu di dunia tak baik, dulu di dunia tidak mau bertegur sapa. Maka Allah katakan kepadanya, ambil pahala dia, diberikan kepada orang yang di dunia dulu pernah dia caci maki, dulu dia pernah sakiti, dulu dia pernah zalimi. Dia ambil pahalanya, diberikan kepada dia. Begitu habis pahalanya, masih ada lagi orang yang akan diberi. Rasul sampaikan, ambil dosa orang itu, dilimpahkan kepada dia. Padahal di dunia ahli ibadah. Namun bapak dan ibu, ketika semua sudah habis, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Summa turihat ilan nar. Kemudian dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ramadan sudah berakhir, hari ini kita saling bermaaf-maafan, munculkan wajah yang bersih, ulurkan tangan, ucapkan mohon maaf zahir dan batin. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, "Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani, ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa." Dua orang muslim ketika dia berjumpa lalu dia bersalaman, Allah akan ampunkan dosanya sebelum mereka berpisah. Jadi bapak dan ibu yang bersalaman ketika jumpa dengan saudaranya, jumpa dengan tetangganya, maka bapak dan ibu yang mengulurkan tangan sebelum berpisah, Allah sudah ampunkan dosa kita. Alhamdulillah. Sebab jika bapak dan ibu tak terampuni dosanya oleh Allah, disebabkan masih banyaknya hubungan yang tak selesai di dunia, di hari akhirat akan mendapatkan penyesalan yang besar. Ini semua calon-calon mati semua, betul apa tidak? Angkat tangan yang tak mau mati. Nggak ada kan? Semua calon-calon mayat ini calon-calon mayat, camat. Hari ini kita punya jas yang bagus, pakaian yang berbeda, suatu saat akan kita kapani dengan kain. Kapan itu ya kapan-kapan. Nah akan kita kapani, semua akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tadi Ustaz Taufik nyanyinya luar biasa. Ini ada nyanyi yang luar biasa juga perlu kita simak ini. Nyanyi ini sudah menakutkan banyak orang. Judulnya Selimut Putih.
Masih ingat ya? Ini tahun-tahun 70-an ya ingat. Kalau tahun 2000-an enggak tahu. Masya Allah. Kita coba nyambung apa tidak ya kan? Bila Israel datang memanggil, berarti masih nyambung nih Pak ya. Ini produk lama nih kalau nyambung. Tapi kalau enggak nyambung berarti nggak tahu ya kan? Luar biasa. Yang sangat luar biasa itu apa? Tiada lagi gunanya harta, kawan karib. Betul apa tidak? Iya Bapak dan Ibu, besok di hari kiamat tak ada lagi itu, urusan itu tidak ada. Maka yang hari ini Bapak dan Ibu tak saling bermaafan, besok di hari akhirat Bapak dan Ibu akan bermasalah, menjadi manusia bangkrut yang akan Allah letakkan tempatnya di neraka Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu berlindung kepada Allah, bermohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita, insya Allah. Semua kita pelaku-pelaku dosa, cuman bedanya ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang 1 truk, ada yang 3 tronton. Macam buah sawit juga sedikit dosanya itu kan. Karena dosa itu mudah. Di mana-mana ada dosa, begini dosa, begitu dosa, sebaik-baik orang berdosa. Memang luar biasa payah pula nyanyi ini kan. Yang mana? Masya Allah, ini nyambung ya Masya Allah. Jadi manusia terbaik itu ternyata orang yang mau bertaubat kepada Tuhannya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini buat kita yang hadir pada kesempatan ini, ayo perbaharui iman kita dan perbanyak bertaubat kepada Allah. Untuk Ananda yang hari ini wisuda, mari kita coba memahami. Ananda sudah dibekali ilmu pengetahuan, dibekali senjata yang dahsyat. Ternyata amal yang istimewa yang tidak akan pernah putus selamanya pahalanya, sekalipun Ananda sudah masuk ke dalam liang lahat, itu amal akan terus mengalir tanpa henti. Apa amalannya? Rasul sebutkan, iza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun saleh, yang sangat luar biasa mendoakan orang tuanya. Pesan dari Pak Kiai Buya Ujang Umar kepada Ananda semua yang wisuda hari ini, amalkan itu ilmu agar Ananda menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim, beliau urai betapa luar biasanya menyampaikan kehormatan kepada guru. Ada minimal itu 5 macam yang patut Anda pahami dan amalkan dalam kehidupan. Hari ini orang banyak berilmu tapi tak punya adab. Ada orang yang punya adab tapi tak punya ilmu. Kedua-duanya harus ada pada Ananda, punya adab dan punya ilmu, karena adab itu penting dalam kehidupan kita. Syekh Az-Zarnuji menyebutkan dalam Ta'limu Ta'lim, luar biasa, bila Ananda berjumpa dengan guru, jangan pernah lewat di depannya dengan rasa sombong, apalagi tidak menegur guru. Itu luar biasa. Jadi ketika Ananda hari ini menjadi wisudawan, besok punya ilmu, pulang ke kampung, datang ke pondok, jangan lupa bahwa Ananda diajar oleh ustadz dan ustazah. Itu guru Ananda. Berapa banyak hari ini orang yang selesai pendidikannya justru tak kenal dengan guru. Luar biasa. Saya Bapak dan Ibu, guru saya ternyata sama dengan guru Ananda, Buya Ujang Umar. Tahun 84, 85, 86 sebelum beliau berangkat ke Jakarta dengan Kanda Saprul Azim. Ada Tete? Beliau itu di mana orangnya? Di belakangnya.
pada tahun 86 Bapak dan Ibu, sampai hari ini beliau adalah guru yang luar biasa buat saya. Beliau mengajarkan kitab Ta'alim Muta'alim. Berikut ananda semua, jangan pernah menyakiti hati guru. Karena jika ananda menyakiti hati guru, ilmu tidak akan berkah, ilmu tidak akan punya manfaat. Maka doa kita, ya Allah berikan kami ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat mengalir pahalanya sampai kita berakhir di dunia. Kalau sholat begitu meninggal selesai, tapi kalau ilmu sekalipun kita meninggal ilmunya tetap berkah. Ibadah ilmu ini Bapak dan Ibu pahalanya mengalir sekalipun kita sudah meninggal dunia. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ananda semua jangan pernah berhenti untuk melanjutkan pendidikan. Ananda kaya atau miskin, hari ini tidak ada ucapan miskin tidak bisa menjadi orang berpendidikan. Semiskin apapun ananda, ayo bertekad jadilah orang yang berilmu, karena orang yang berilmu akan memudahkan dalam kehidupan. Berilmu berarti menjadi orang kaya. Orang kaya belum tahu berilmu. Oleh karena itu orang yang berilmu akan menjadi orang kaya ke depannya. Berapa banyak orang yang kaya dan dia tak punya ilmu. Berapa banyak orang yang berilmu dia menjadi kaya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tua, mari tanamkan tekad Bapak dan Ibu. Biarkan anak Bapak dan Ibu pergi meninggalkan rumah untuk mencari ilmu. Jangan pernah ditahan untuk tidak mencari ilmu. Dulu pernah terjadi, jan sekolah jolena tinggi pun sekolah kada pujo painya. Betul? Dulu. Betul kan? Kalau kini berikan kesempatan kepada anak Bapak dan Ibu untuk menjadi orang-orang hebat, orang-orang berguna untuk bangsa, nusa, apalagi agama. Jadikan agama untuk berlindung kita di situ. Tegakkan agama agar kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu yang hari ini milikilah tekad untuk menjadikan anak Bapak dan Ibu minimal dia S1, sarjana S1, S2, bahkan S3, dan munculkan dari madrasah kita, pondok pesantren Al-Karomah kita, kedepannya sudah banyak yang akan menjadi dokter, menjadi pilot, menjadi lurah, menjadi camat, menjadi orang-orang hebat dan pengganti ustadz dan ustazah, kiai kita dalam mengembangkan ilmu dalam kehidupan kita insya Allah. Hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita pasti akan berakhir. Maka sebelum berakhirnya isilah dunia ini dengan banyak amal, karena amal menentukan derajat kita besok di hari akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga kajian kita ini menjadikan kita orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, khususnya penghormatan saya kepada guru saya, Bapak Buya Aziz dari Pulau Godang, walaupun bagaimana umurnya lah dia 75, namun tetapnya menghargai Al-Karomah. Padahal cuma mau telepon dek sueknya tinggal dek Fauzan tak sampai kayaknya. Tapi alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan Buya sehat, amin. Malah putranya mudah-mudahan siap menggantikan beliau di saat beliau telah tiada. Dan juga yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ma'arif, guru kita Tengku Alim Syukur Ali, dan juga imam besar kita yang saya hormati mohon maaf duduk, dan juga teman saya dari Jakarta Ustadz Taufik yang siap datang untuk membaca Quran. Bukan di sini tidak ada juga, cuma untuk menjalin ukhuwah selama corona udah tidak bisa ketemu, walaupun kontak telepon terus berjalan sampai hari ini. Kita doakan beliau karena beliau sudah mulai mendirikan pesantren. Mudah-mudahan pesantren Ustadz Taufik juga jadi pesantren besar di Jakarta. Amin. Amin ya Rabbal. Dan juga Bapak Kepala Desa dari Gunung Raya. Dan juga tokoh masyarakat dan teman-teman yang dulu sama-sama mondok bisa hadir. Bapak dokter juga ya, Pak Yunal, beliau kepala SMA 1 Bangkinang, dan juga seorang pengusaha Bapak Ustadz Taridi, dan juga seorang guru pejuang di Kampar Ustadz Imam, dan para khalifah, para Sayyidul Ulama yang saya hormati, dan wali santri yang hadir pada kesempatan ini, khususnya wali santri yang wisuda. Saya mengucapkan terima kasih dan juga mohon keikhlasannya. Mungkin ada lebih dari SPP yang Bapak kasih yang kami makan. Barangkali ada kekhilafan, kekeliruan, atau anggapan salah kepada orang tua yang nggak pernah dilihat atau sering dilihat. Maka hari ini saya pribadi, keluarga, atas nama guru juga mohon maaf. Lain lebih ibu maafkannya, lain ikhlasnya. Nah kok kurang guys, tapi kalau utang SPP nggak bisa maaf bodoh. Ya, dan juga yang saya hormati, saya doakan mudah-mudahan para guru-guru Al-Karomah tambah ikhlas. Ibu-ibu, saya lebih senang sama guru, walaupun ibu lihat guruannya bajunya seragam, masya Allah, kayak anak yatim. Ya, tapi menunjukkan kegembiraan hari ini, masya Allah, melihat dia gagah, ustadz, punya ilmu, bajunya seragam. Coba aja lihat Ustadz Marzuki, masya Allah. Tahu Ustadz Marzuki? Tahu? Lai, jadi kalau Lena wisudawan mendaftar kami tunggu. Ya. Dan para donatur, karena di sini banyak donatur Al-Karomah.
Yang saya hormati, yang hadir, yang tidak hadir saya doakan. Apalagi pagi hari ini saya dapat kiriman dari donatur Al-Karomah. Donatur Al-Karomah dari Sungai Kijang, Hajjah Ruwaida binti Muhammad Rasid. Beliau bukan sekadar berkirim salam aja, tapi beliau mengirimkan uang 10 juta untuk pesantren. Kalau nyubit piti alhamdulillah godang, kalau sawit tanggal 2000 bedo. Ya, mudah-mudahan wakaf beliau diterima oleh Allah. Amin. Dan juga keberkahannya mengalir kepada anaknya, kepada orang tuanya, semua dari keluarga beliau. Ada hikmah, kalau keluarganya masih hidup kita doakan lapang rezekinya. Amin. Panjang umurnya, dan beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali keluarganya yang sakit diberi kesehatan, yang susah diberikan kemudahan oleh Allah. Karena hubungan itu sudah lama, dari beliau tidak pakai SS sampai sekarang pakai S1. Nah, jadi sudah kayak keluarga. Mudah-mudahan terjalin sampai bertemu dalam surga Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah. Na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, tidak banyak yang saya pesan kepada anak-anak kita yang selama 6 tahun di sini, sebodoh-bodohnya pasti dia punya ilmu. Yang beda banyak sedikitnya. Apalagi anak-anak santri yang diwisuda ini semuanya sudah suluk 2 kali. Bukan saja pembersihan lahir, tapi batin pun kami ajarkan. Karena itu kami berharap betul hari ini kami serahkan anak bapak-bapak dan ibu-ibu. Dulu yang diserahkan kepada kami, hari ini kami serahkan kepada bapak-bapak ibu-ibu. Tinggal dia punya ilmu banyak, itulah beliau rajin. Sedikit ilmunya mungkin kami yang belum tepat tempatnya untuk mengajar dia. Tapi saya yakin kita lahir semua dalam keadaan bersih, maka bapak ibu tidak boleh ragu. Kalau dia sudah diberi ilmu, tinggal bapak lanjutkan. Dan cukup senang saya siang hari ini yang sudah melaporkan dan minta diantar ke Aceh itu 7 orang. Sudah mulai dia tidak memikirkan sarjana ke apa ke, tapi tidaklah jadi masalah karena Al-Karomah pun bisa mengeluarkan sarjana. Selama Al-Karomah berdiri sudah 37 orang yang S1. SPD-nya itu sudah 37 orang. Jadi karena itu kalau bapak sudah mendidik anaknya, kalau dia mau sarjana sini nggak apa-apa, masuk sini kuliah, ngabdi di sini. Habis ngabdi di sini dia kuliah di sini, kuliah, insya Allah dia udah punya istri cantik, uangnya banyak, dia ustadz sarjana lagi. Jadi nggak usah khawatir. Mau ditinggal di sini silakan, mau berangkat silakan. Yang penting ikuti kata kami. Karena sampai hari ini tidak ada mantan guru dan kami juga tidak pernah mengatakan mantan murid. Sekalipun keluarnya tidak bagus, tanpa pamit, tanpa permisi, mbak nyawak pai nak nampak punggung, datang nak nampak muka, tetap kami itulah kelemahan kami, belum bisa menanamkan akhlakul karimah. Karena Allah telah memberi pelajaran kepada kita. Kita beli pepaya yang paling manis. Pepaya apa, Bu? Hah? Pepaya apa? Boti apa?
Hah? Manisnya bukan main. Begitu manis kita ambil bie, wak tanam, tumbuh nggak semua? Tumbuh nggak semua? Nggak. Yang tumbuh semua berbuah nggak semua? Yang berbuah itu manis nggak semua? Yang manis itu dimakan nggak semua? Itu udah biasa disaring. Mudah-mudahan bapak anaknya disaring, dia keluar sebagai pemenangnya. Yang dulu merasa, aduh, saya ini anak sampai nggak ini kelas 6 nanti. Waktu masuk di sini badan besar, jalan sedikit jatuh, sebentar nangis. Tapi begitu di sini tambah besar badannya. Alhamdulillah, tambah cantik, malah tes UIN Padang lulus. Amin. Banyak yang daftar tapi dia yang tidak perkirakan lulus, nyatanya lulus. Mudah-mudahan dia sampai tinggal di Padang untuk sampai selesai sarjana, bukan untuk selama-lamanya. Amin. Siapa yang lulus di Padang? Hah? Uti Lucy. Masya Allah. Ya. Saya lihat nggak meyakinkan tapi luar biasa. Saya bilang, Lucy tolong injak kaki Buya. Dia mau injak, oh, jangan dong, mati saya diinjak nih mah. Ya, tapi dia lugu sekali. Saya bilang minta pijak, masa ya minta pijak sama perempuan? Tapi dia mau pijak. Kenapa saya minta pijak? Kalau pijaknya luar biasa, bukannya sehat, patah. Ya, tanya berhasil tamat, tes UIN Padang lulus. Dan Lucy ya mulai pesantren sudah melihat tanda-tanda dia berjiwa besar, pinter. Amin. Di Padang nanti juga selesai sarjana. Tapi bahasanya jangan di Bapak kamu nggak ngerti nih bahanya. Nah, jadi kalaulah kalian sudah punya ilmu dimanapun tinggal, insya Allah tetap Lucy yang sekarang, Lucy yang dulu sama. Jangan cuma belajar di kumbuh di jalan kaya mah. Itu tandanya tidak punya ilmu. Berubah dia. Beda kalau anak kita, guru kita yang ke Aceh, karena dia bahasa Aceh setiap hari belajar. Kalau nggak ngerti, dia nggak bisa ngaji. Bukan karena egonya, ya, tapi harus karena dia di sana belajarnya bahasa Aceh. Jadi karena itu bapak-bapak ibu-ibu, ikhlaskan anak kita kemanapun kita doakan. Saya yakin satu saat, jangankan di saat kita hidup, dia membahagiakan. Setelah kita terbujur di dalam kubur jauh lebih bahagia. Itu yang sering dilupakan oleh bapak ibu. Yang kebayang anak kita sukses berhasil, punya mobil mewah, rumah besar, tapi ayahnya tukang jaga ayamnya. Mau, Bu, tolong jaga rumah Bu, saya mau ke Bali. Masya Allah. Untuk apa bapak ibunya? Jaga ayam, jaga burung. Maka kepada kalian harus jaga adab. Tidak sedikit orang yang beradab, dia tidak punya ilmu, terangkat dia. Tidak sedikit orang yang punya ilmu tapi tidak pernah adab, dia jatuh dia. Apalagi kesopanan kepada orang tua, kesopanan kepada guru, kesopanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Santri anak-anak kami dalam khutbatul wada saya hari ini kepada kalian, amalkanlah ilmu karena Allah, karena kalian mencarinya karena Allah, insya Allah kalian mendapatkan ridho Allah. Cari ilmu karena Allah, amalkan karena Allah, insya Allah Allah yang memberikan kelapangan semuanya. Saya dulu mikir juga, kita kecil dodo sawit nggak bisa. Ya kalau sekarang aja kecil apalagi dulu Bu. Ya bagaimana saya nanti kalau motong, Masya Allah. Lah
Tapi ternyata Allah memberikan kepada saya hanya sedikit ilmu, diberikan keberkahan oleh Allah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, ini semua saya sampaikan untuk pandangan bagi anak-anak ibu-ibu. Kalau kita sudah dapat ilmu, kedudukan dapat. Kalau kedudukan dapat, harta dapat. Karena itu bijak Sulaiman ditawarkan oleh Allah 3 macam. Hai Sulaiman, pilih olehmu ilmu, pangkat, harta. Sulaiman pilih apa? Pilih ilmu. Karena dia punya ilmu, dia dapat kedudukan raja. Karena dia raja, dia kaya. Luar biasa kok. Ibu siap mencontoh Sulaiman? Nih wali santri sana siap mencontoh Sulaiman? Anak ibu-ibu pulang dari sini dilamar. Yang pertama melamarnya pakai sarung, sandal jepit. Yang satu pakai pangkat, yang satu mobil mewah. Pilih yang mana? Bu? Pakai sawit. Jadi itu contoh diberikan Allah. Sehingga Sulaiman bisa mengatur kehidupan dunia ini. Ya, jadi tidak usah khawatir kalau punya ilmu tapi diamalkan. Ilmu bila amalin kasajaratin bila. Orang Arab bilang kalau ilmu tidak diamalkan kayak pohon tidak berbuah. Tapi kalau kalian punya ilmu sedikit, jaga musola. Punya banyak lagi, bikin madrasah. Tambah banyak lagi, bikin pesantren. Nggak ada tanahnya, lapor sama saya. Saya siap berbagi dengan santri ini. Kalau bisa pesantren setiap desa. Ini saya sampaikan karena Allah, tidak ada tujuan lain. Yang di Aceh pernah saya bilang, kalian bisa nanti ngajar kitab, buka pesantren di seberang Sungai Kampar. Ternyata di seberang sana kita punya tanah lebih 5 hektar. Oh saya nggak sanggup di Sibiruang, mau di Gunung Malelo. Di Gunung Malelo juga ada. Mau di Pongkai ada juga. Tapi tetap kita berhemat, berakit-rakit, ke hulu, berenang-renang, bersakit-sakit, bersenang-senang. Yang sekarang terbalik, Bu. Maunya senang aja dulu, belum ngerjain apa-apa. Apa yang saya dapati? Apa yang untuk saya? Kalau saya mempertanyakan itu dalam acara seperti ini, nggak jadi ini acara. Betul? Betul? Pernah saya musyawarah dengan ibu bagaimana kita pakai ceramah? Enggak. Kenapa? Karena saya tahu Ujang Kaswaini itu dulu waktu dulu kecil dia, Bu. Tapi dia anak Sayyidul Hulafa yang angkatnya Buya almarhum. Ayahnya nggak mau dunia, saya yakin anaknya juga tidak jauh beda. Ketika saya kasih, nggak usah lah Mbak, di akhirat aja. Amin, amin. Ya, Sayyidul Hulafa di Batu Serat, Munir Tengku Panjang. Cuma nak mau Munir nih bedanya, Tengku Panjang ndak, nyenak mau jadi orang kubur. Leh pahamnya ibu, leh ngeratinya. Makanya kita berusaha bagaimana anak kita kabulkan aja permintaannya kalau berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kita berkorban untuk ilmu pengetahuan. Saya yakin di dunia aja diganti oleh Allah, apalagi di akhirat. Ini saya sampaikan kepada ibu-ibu, 3 anak saya luar negeri, saya sampai hari ini nganggur. Nggak ada nomor induk pegawainya, nggak ada kantornya. Saya mau punya kantor, saya bikin kantor. Saya mau punya mobil pakai plat merah, pakai plat merah. Tapi bukan karena ini. Kenapa? Kita nggak usah takut kok. Allah berserta kita. Wa huwa ma'akum ainama kun. Allah beserta kita. Ya. Tanpa proposal, tanpa ini. Ibu-ibu datang, ini ada lagi yang janji mau datang, dia mau ngasih 60 juta untuk 3 sumur. Sumur di sini 1, di perempuan 1, di Gunung Melelo 1. Nah janjinya hari ini, mudah-mudahan dia datang nanti.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini saya sampaikan untuk memotivasi anak ibu-ibu, jangan belum bekerja sudah dipikir gajinya. Makanya tidak berlebihan dari awal saya tanam ke kalian. Boleh di depan kalian rekening bank, tapi di sampingnya ada kitab-kitab agama. Tangan kanannya mutar Allah, Allah, Allah. Tangan kirinya megang kalkulator. Pemikirannya di barat. Saya dulu Bu paling anti dengan bahasa Arab, bahasa Inggris. Sampai saya ditegur karena saya bilang bahasa munafik. Tulisannya one, bacanya wan. Ngaco gak? Ya, tapi ternyata hari ini anak saya harus bisa bahasa Arab. Harus bisa bahasa Inggris. Kalau enggak bagaimana dia mengikuti kedokteran di luar negeri? Jadi kalian bagaimanapun, dimanapun yakin. Karena saya betul-betul bahagia ada santri kita belajar di Sudan hanya kerja laundry. Ada lagi yang kerja di Sudan, dia hanya jual sayur-sayur singkong, sayur kangkung. Tapi dia tetap belajar. Ada juga mahasiswa kita, dia belajar di luar negeri, tapi dia hanya jual supermi. Itu keterlaluan, keserakahannya kali. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, nah inilah yang saya sampaikan ini. Maka kepada anak-anak ini sekali lagi ikrar kalian ingat, mengamalkan ilmu pengetahuan itu berat. Ya, ada yang saya tawarkan, kamu nggak usah lah ambil ijazah ini, karena berat nanti kamu nggak ngamalkan, kamu kena. Nggak apa-apa Bu ya, mudah-mudahan berubah dia, amin. Ya, karena saya yakin tidak ada orang jahat di dunia ini, jahat karena lingkungan. Mudah-mudahan dapat lingkungan yang baik, dia baik lagi, amin ya rabbal